Allah rindu agar kita boleh mengingat masa-masa lampau kita. Kita selalu meminta, Tuhan kiranya pulihkanlah akan pribadi, keluarga, dan juga untuk kehidupan umat-umat Tuhan. Hari ini ada satu judul yang menarik, yaitu perumpamaan tentang pokok anggur Tuhan. Ayat intinya ya terdapat di dalam Mazmur pasal 78 ayat 34 yang telah kami dengar, kami ketahui, yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak menyembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Hari ini saya coba untuk mengakomodasinya dengan 3 pertanyaan ya untuk pelajaran hari ini. Perumpamaan tentang pokok anggur Tuhan, dan pertanyaan yang pertama adalah diminta untuk kita membaca Mazmur pasal 80. Kalau kemarin ya 105, 106, dan hari ini 80. Bagaimanakah umat Allah digambarkan dalam Mazmur ini, dan apakah harapan besar yang mereka minta? Oke, saudara, tentunya jika kita diminta untuk baca, sehingga dari sana kita akan dapatkan jawabannya, maka ini yang boleh saya tampilkan, bahwa yang mereka minta atau yang boleh menggambarkan apa yang dilakukan oleh umat Tuhan berdasarkan Mazmur pasal 80, maka kita dapati bahwa, coba sudah lihat ayat 2, hai gembala Israel, pasanglah telinga. Kemudian di ayat 5, saat mana umatmu berdoa. Jadi Mazmur ini walaupun dinyanyikan ya, saya melihat bahwa ini adalah bentuk doa yang disampaikan kepada Allah. Nah, mari kita lihat isi dari Mazmur pasal 80. Mazmur 80 ini terbagi atas 2 bagian. Boleh saya sebutkan demikian didasarkan atas penelitian saya terhadap pasal ini. Yang pertama, saudara, di ayat 2. Oke, jadi walaupun ini doa, namun di ayat 1 disebutkan menurut lagu bunga bakung. Ini adalah doa, ini juga adalah kesaksian, tapi ini juga dinyanyikan, dilakukan. Ayat 2 disebutkan bahwa hai gembala Israel. Memang tidak disebutkan bahwa Israel itu adalah kawanan gembala. Tapi dengan menampilkan bahwa ada gembala Israel, berarti umatnya, Israelnya itu adalah umat gembalaannya. Menunjukkan di sini bahwa orang Israel pada poin yang pertama adalah kawanan domba. Nah, di bagian yang kedua, kita akan lihat bahwa dimulai dari ayat 9, bahwa umat Israel, orang-orang Israel itu digambarkan dengan yang disebut pokok anggur Tuhan. Jadi ini adalah kawanan gembalaan Tuhan, ya. Kemudian kedua adalah pokok anggur Tuhan. Nah, walaupun ini digambarkan secara berbeda, namun kandungan isi harapan daripada bangsa Israel yang diungkapkan melalui kesaksian Asaf, pemazmur,
itu sama. Mari saudara kita lihat ya. Jadi harapan pemazmur dengan menganggap bahwa Tuhan adalah gembalanya, maka diminta bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ayat 3. Ayat 4, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Kata selamat muncul di ayat 2, ayat 4 juga diulang. Kemudian ayat 5, saudara lihat. Sebetulnya apa yang terjadi? Mengapa disebutkan pulihkan? Bangkitlah, menyelamatkan mereka. Karena ayat 5 disebutkan, Tuhan alam semesta. Tuhan, Allah semesta alam. Berapa lama lagi murkamu menyala, sekalipun umatmu berdoa. Ini membawa pemikiran kita jika ada satu umat yang kemudian berdoa dan merasakan bahwa dia seperti sedang dihukum, berarti ini berbicara kepada hal-hal yang telah terjadi sebelumnya, ya. Dan sesuai dengan konteks pelajaran kita dalam pekan ini adalah berbicara tentang pelajaran masa lalu. Jadi hadirnya Mazmur pasal 80 hari ini di masa sekarang, tetapi itu adalah meninjau akan hal-hal yang terjadi di waktu yang lampau. Ketika hari ini melihat Tuhan, kok belum ada jawaban? Berapa lama lagi? Ya, jawaban itu belum ada, dan di dalam menganggap jawaban belum ada itu digambarkan di sini seperti atau diibaratkan Tuhan sedang murka Allah yang sedang menyala. Dan kemudian di ayat 8 dikatakan, ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Saudara, ini pemunculan kata yang sama di dua ayat yang ada di ayat 4 dan ayat 8. Pasti ada satu lagi yang muncul dalam konteks pokok anggur Tuhan. Nah, jadi saya bisa melihat bagaimana Tuhan, harapan besar daripada bangsa Israel melalui kesaksian Asaf dalam Mazmur pasal 80 adalah berbicara tentang pemulihan. Pulihkanlah kami. Nah, saudara, mari saya perlihatkan yang kedua. Dari ayat 9 sampai ayat 12, saya pilih, ini seperti ini, saudara. Telah kau ambil pokok anggur dari Mesir. Telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Saya tahu berapa dari saudara yang gemar makan durian. Pasti acungkan tangan semua ya. Anak saya ada salah satu anak yang enggak suka. Cium itu, waduh, ya menyiksa katanya. Oke. Hari ini di Bandung saya melihat bahwa tersedia begitu banyak ya satu berkat ya untuk bisa dinikmati numpung masih liburan. Dan setelah menikmati buah tersebut, kami langsung buang baik kulitnya dan juga bijinya ke halaman. Sudah tahu apa yang terjadi? Beberapa waktu lalu kita temukan ada bibit durian. Wah, bahaya ini kalau kompleks IPH, kemudian ada satu durian, dan itu enak misalnya ya. Jadi ini seperti apa? Sampai, kalau kita beli bibit, kemudian kita tanam, cari yang bagus, yang enak, tanam. Dan sudah mikir-mikir juga, tapi kalau tanam di halaman di IPH, kita nggak tahu berapa lama saya di
kita melayani ya 1-2 tahun, entah berapa lama kita nggak tahu nanti siapa yang berbuah, siapa yang. Nah, saudara, Tuhan katanya mengambil pohon anggur dari Mesir, lalu ditanam, kemudian menyediakan tempat bagi dia, dan tempat yang disediakan adalah di Kanaan. Maka setelah ditanam, dia berakar, bahkan dalam-dalam, memenuhi seluruh negeri. Pokok anggur yang sedang digambarkan di sini adalah adalah Israel. Israel diambil dari Mesir, dari perhambaan di Mesir, dan kemudian ditempatkan di tanah Kanaan, dan kemudian tersebar mereka di seluruh negeri. Bayangkan saudara, pohon anggur ini dikatakan ayat 11, pohon-pohon terlindung oleh bayang-bayangnya. Wow, dia memberikan perlindungan. Kemudian dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Saudara, ini sebuah gambaran hadirnya bangsa ini memberi kenyamanan, perlindungan, dan kesejahteraan baik wilayah dan juga daerah-daerah sekitarnya. Kemudian ayat 12, dijulurkannya lah ranting-ranting sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Saya bisa melihat ini adalah merupakan dampak positif dari hadirnya Israel berada di Kanaan. Tetapi kemudian Mazmur ini dilanjutkan dengan satu hal yang menyedihkan, ya. Oh maaf, sebelum kita lihat menyedihkan, dalam catatan buku pelajaran sekolah sahabat kita menyebutkan bahwa Israel digambarkan sebagai kebun anggur yang dicabut Tuhan dari Mesir, tanah penindasan, dan dipindahkan ke tanah perjanjian yang berkelimpahan. Dalam penggambaran pemazmur di sini, ya, disebutkan bahwa ketika menunjukkan kau ambil, kau tanam, sediakan tempat, kemudian tentunya ada menyiram, kemudian memberi pupuk sehingga dia berakar, dan kemudian memberi naungan, itu menunjukkan tentang bagaimana pemilihan, penentuan Allah untuk memilih Israel, dan juga bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi Israel. Namun saudara, di ayat berikutnya, ayat 13, 14, bilangnya begini, saudara. Mengapa engkau melandah temboknya? Seolah-olah memukul rubuh tembok atau perlindungan yang diberikan bagi Israel. Sehingga dipetik oleh setiap orang yang lewat. Ini diibaratkan dengan kerajaan-kerajaan tetangga yang datang, yang kemudian akhirnya memakan manisnya hasil buah daripada pokok anggur. Mereka tidak kecap, tapi orang lain yang kecap. Dan ini berkali-kali. Ayat 14 disebutkan, babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Tidak hanya orang yang lewat, tapi hewan-hewan juga turut ambil bagian menghabiskan pokok anggur ini. Jadi, gambaran pemazmur tidak hanya penentuan atau pemilihan Allah terhadap Israel, juga pemeliharaan Tuhan baginya, namun di sini menggambarkan bahwa penulis pelajaran sekolah sahabat katakan, namun dalam Mazmur 80, kebun anggur Allah berada di bawah murkanya. Para nabi mengumumkan kehancuran kebun anggur sebagai tanda penghakiman Allah karena
tanaman anggur kemudian menjadi busuk seperti yang dijelaskan di dalam Yesaya pasal 5 dan Yeremia pasal 2. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di sini kita bisa melihat bahwa inilah yang terjadi. Dan ketika pemazmur sampaikan ini, awalnya disayang ya, dipelihara, tampaknya di frasa berikutnya, di step berikutnya ini dibiarkan. Dan saudara, apa yang terjadi? Inilah yang kemudian menjadi harapan daripada bangsa ini. Ya Allah, Israel, Allah semesta alam, kembalilah kiranya. Pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Saudara, menunjukkan tangan kanan adalah keperkasaan kekuatan Allah. Seolah-olah begini, saudara, dia katakan, Tuhan kembali, lihatlah, pedulilah terhadap kami. Kami ini yang telah awalnya ditanam atau dibentuk, diadakan, dihadirkan oleh keperkasaan Tuhan, oleh kekuatan Tuhan. Jika Allah dengan sendirinya mengabaikannya, bagaimana Tuhan mengabaikan akan keperkasaannya sendiri? Dalam ini, saudara ya. Nah, di ayat 19, maka kami, ini sebuah janji, maka kami tidak akan menyimpang daripada, biarkanlah kami hidup. Maka kami akan menyuruhkan nama. Kami akan hidup setia dan kami akan memuji, memuliakan Tuhan. Ayat 20 ditutup dengan kalimat yang sama. 2-3 kali muncul. Ya Tuhan Allah semesta alam. Pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Baik, itulah gambaran daripada kebun anggur tentang Israel dan harapan-harapan yang ditunjukkan oleh pemazmur melalui kesaksian Asaf. Kita masuk kepada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua begini. Diminta untuk kita membaca Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Di sana ada ucapan berkat. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimanakah berkat ini digunakan oleh Mazmur 80? Jika mengacu kepada Bilangan, ini sudah lama ditulis oleh Musa. Ya. Doa ini sudah lama ditulis oleh Musa. Dan hari ini, seolah-olah kita berada di posisi Asaf, pemazmur di eranya Daud dan kawan-kawannya. Dia kemudian katakan seperti ini. Baik, saya pikir saya coba tampilkan ini doanya. Dan saya pikir ini cukup familiar bagi kita. Ya, dia katakan begini. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa agar kalau mau berdoa, ini ditujukan kepada Harun dan anak-anaknya. Berbicara tentang Harun, kita sudah pelajari kemarin tentang imam. Ya, hanya oleh Yesus disebut imam, bahkan imam besar. Ya. Namun di bangsa Israel, aturannya itu hanyalah memang yang melayani di Ka'bah hanyalah kaum Lewi. Tetapi untuk secara spesifik jabatan keimamatan itu datang dari keturunannya Harun dan Sadok. Ya. Jadi jika berbicara tentang Harun, maka sebetulnya kapasitas yang sedang dibicarakan di Bilangan 6 ini adalah mereka sebagai pendoa syafaat. Mereka adalah pimpinan-pimpinan rohani gereja. Mereka adalah imam besar. Nah, saudara,
Hal ini kemudian dimunculkan di dalam Mazmur pasal 80. Dan inilah yang dia katakan, beginilah harus kamu berkati orang Israel. Melalui pemimpin yang mengucapkan doa ini, orang Israel diberkati. Apa yang harus diucapkan? Dia katakan begini mulai ayat 28. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas nama Israel, atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Dengan mengungkapkan, menyatakan Tuhan memberkatimu, Tuhan menyinari, saudara, di sanalah janji itu akan ditepati. Beberapa ratus tahun kemudian, dari Musa ke eranya Daud, Asaf menulis Mazmur pasal 80. Jika kita amati kata-kata ini, maka kita akan temui sebetulnya kandungan, ya memang ada lebih lebar, ya lebih luas. Ada gembala, ada kemudian ada kawanan gembalaan, ada pokok anggur, ada gembala, ada pemilik kebun anggur, ya. Namun jika kita amati dari kata-kata yang muncul seperti kiranya wajahmu, ya, menghadapkan wajahmu menyinari kami, kemudian memberi keselamatan. Selamat ini ya sahabat shalom. Shalom ini adalah damai sejahtera. Boleh saudara bisa dapat di sini, ya. Jadi saudara lihat kandungan di dalam Mazmur pasal 80 itu sebetulnya adalah pengulangan versi light dari doa berkat, ucapan berkat yang biasanya dilakukan, yang diucapkan, didoakan oleh para imam. Nah, Bapak Ibu, Saudara, jadi ketika buku pelajaran sekolah sahabat kita sebutkan bahwa chorus atau refrain daripada Mazmur ini membangkitkan janji Harun tentang berkat Tuhan yang kekal bagi umatnya dan menyoroti harapan bahwa kasih karunia Tuhan akan menang atas penyebab kesengsaraan rakyat. Apa itu? Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar. Wajahmu ada ya di ayat di bilangan pasal 6, bersinar, menyinari, dan kemudian maka kami akan selamat dalam pengertian memberikan damai sejahtera. Ketika saya coba cantumkan untuk ayat 4, ayat 8, ayat 20, di mana pemunculan daripada ayat ini dan ini sama, tapi ada penekanan yang terus diberikan. Yang pertama, ya Allah, pulihkanlah kami. Tetapi di bagian kedua, ayat 8 sudah makin lebih tidak hanya Allah untuk kami bangsa, ya, tetapi ya Allah semesta alam. Sudah menyebutkan dia adalah Allah pemilik semesta alam. Dan kemudian lebih lagi ya itu adalah ya Tuhan, Allah semesta alam. Luar biasa saudara, penekanan yang terus diulangi tetapi semakin lebih menekan pada poin berikutnya. Kemudian ada kata pulihkan, ya. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita di sini sebetulnya berasal atau rootnya sama dengan kata kembali. Tapi di bagian awal juga adalah kembali. Ada kata kembali, meminta untuk Tuhan kembali memperhatikan. Nah, jadi Tuhan memanggil umatnya yang telah tersesat, dan ini berbicara tentang masa lampau
untuk kembali kepadanya. Ini terkait erat dengan gagasan pertobatan yang sudah kita pelajari hari kemarin di pasal 106 dan pasal 80 hari ini kembali mengingatkan kita tentang pertobatan, berpaling dari dosa dan kembali kepada Allah. Di mana Allah berjanji akan memberikan hati yang baru dan Tuhan menjadi Tuhan, ya. Allah menjadi Tuhan dan mereka menjadi umat Allah. Dan itu boleh terjadi sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hati. Baik, itu boleh menjawab kira-kira pertanyaan nomor 2. Dan pertanyaan yang terakhir hari ini adalah, bagaimana pengalaman pertobatan Anda sendiri dalam kaitannya dengan kembali kepada Allah? Saya tidak bisa menjawabnya, bukan karena saya tidak tahu, tapi ini sebuah pertanyaan refleksi untuk kita. Masing-masing kitalah yang harus menjawabnya. Bagaimana pengalaman Anda, pertobatan Anda sendiri, saat mana saudara datang kembali kepada Tuhan? Memang benar, ada yang baptis 2 kali, bahkan ulang kembali. Sampai ada yang berapa kali boleh dibaptis? Atau mengapa saya harus dibaptis kembali? Baptisan memang menunjukkan tentang pertobatan seseorang. Tetapi saudara, dalam kejatuhan-kejatuhan kita, hanya kita pribadi dengan Tuhan, atau mungkin sudah apa namanya, sudah terbuka dan saling diketahui dan dimaafkan. Jika ada pasangan suami istri yang oleh karena kejatuhan-kejatuhan juga pernah dialami. Saudara, bagaimana pengalaman pertobatan itu? Sekali lagi hari ini kita dibawa kepada satu pengertian. Ketika kita memandang, mengingat, ya memang kita tidak perlu lihat lagi yang di belakang, ya. Tapi dengan satu catatan, itu boleh, bahkan diminta, adalah untuk boleh mengenang kebaikan Tuhan dan bagaimana hari Minggu, saya pikir pelajarannya itu adalah sebuah evaluasi. Untuk mengingat itu kemudian menjadi sebuah evaluasi. Dulu saya keras kepala, tetapi oleh karena kasih sayang Tuhan tiada henti-hentinya bagi saya pribadi, akhirnya, luar biasa, saya mulai memahami dan kemudian memberi diri untuk boleh bertobat. Bisa saja seperti itu, ya. Dan kemudian mengingat akan masa lampau, maka membawa saya untuk menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Dan kemudian hari kemarin sambil menaikkan pujian, mengoreksi diri kita, maka ada pertobatan, kerinduan untuk mau bertobat lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan hari ini kita dapati bahwa Allah rindu agar kita boleh mengingat masa-masa lampau kita selalu meminta, Tuhan kiranya pulihkanlah akan pribadi, keluarga, dan juga untuk kehidupan umat-umat Tuhan hari ini. Baik, saya pikir itu yang boleh menjadi kajian kita hari ini. Boleh saya kembali memperlihatkan kepada saudara ketika menyadari akan kesetiaan Tuhan yang tak terbendung di masa-masa lampau. Sejatinya hati ini sedang diproses untuk bisa mengakui kedahsyatan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dan di saat itulah momen itulah yang akan menghancurkan kita untuk kemudian menyadari, ini sebuah evaluasi. Oh ya, dulu saya begini. Ternyata Tuhan maunya seperti ini. Kemudian hari Senin, bahwa dengan mengingat sejarah, menunjukkan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya, maka kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Jadi ada proses, ada pujian, dan kemudian ada pertobatan
Dan hari ini perumpamaan tentang pokok anggur. Tuhan itu sedang berbicara untuk harapan-harapan kita setelah kita diampuni. Maka ya sambil meminta pengampunan, di saat itu juga kita meminta pemulihan ya, supaya kita boleh dipulihkan. Baik, kiranya pelajaran kita hari ini boleh memberkati kita, memahami akan rencana Tuhan, dan dengan mengingat akan masa lalu kita, kiranya poin-poin ini akan boleh kita terapkan dalam hidup kita. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, kita akan kembali untuk mendiskusikannya. Jika ada dari Bapak Ibu Saudara yang mungkin punya pertanyaan, disilakan untuk boleh ditanyakan dan kita boleh diskusikan bersama pada hari ini. Selamat bertemu kembali, selamat tahun baru bagi saudara dan saudari sekalian yang kembali pada saat ini di tahun 2024 kembali dapat bersama-sama di acara ibadah kita.